logika kita nggak nyambung. Nah, saya yakin bahwa angka 4,9 itu adalah angka yang fiktif, angka yang tidak bisa dipercaya, sehingga jaksa juga bukan sembarangan. Mereka juga harus hitung karena kerugian keuangan negara itu harus real. Nah, kalau nggak real nggak bisa hanya kira-kira saja. Nah, barangkali mereka waktu membawa berkasnya ke sana dihitung kembali nggak sampai. Nah, maka kalau menetapkan tersangka dengan kerugian keuangan negara seperti itu lalu mengadili nanti di pengadilan bahwa ternyata dihitung kerugiannya di bawah, itu kan sebetulnya sudah cacat itu. Selama ini di NTT kan kalian bisa ikuti banyak pejabat yang dihukum yang tadinya tuduhannya 800 juta, ternyata kan di pengadilan dihitung lagi cuma 400, kan banyak. Nah, itu sebetulnya tidak boleh, tapi selama ini kan tidak ada orang yang berbicara. Nah, kalau menyetapkan tersangka bahwa kerugian keuangan negara 4,9, maka angka 4,9 itu harus tidak boleh minus. Mungkin plus bisa, tapi tidak boleh minus. Dia tidak bisa diraih-raih, dia harus ada kepastian. Nah, oleh karena itu barangkali ini yang pertama di kerugian keuangan negara. Yang kedua menyangkut masalah pasal 2 dan 3 undang-undang korupsi itu kan mengenai kewenangan. Nah, kewenangan ini kan ada 2 orang tidak punya kewenangan. Mereka itu kan tidak berada dalam posisi sebagai partai, tidak dalam posisi sebagai ASN. Setiap orang yang diadili karena kewenangan, dia harus ada dasar kewenangannya dulu. Berdasarkan hukum apakah dia mempunyai kewenangan. Nah, itulah yang saya kira hal utama yang menyebabkan perkara ini tidak bisa di P21 dan akhirnya melebihi masa penahanannya. Hari ini tepat dia harus dibebaskan. Itu dari aspek materi. Tapi kalau dari aspek yang lain, ya ini menjadi pelajaran bahwa, dan saya atas nama klien dan teman-teman yang sudah dilepaskan lebih dulu 7 tersangka yang lain, mengucapkan terima kasih kepada Kejaksaan Tinggi karena jaksa penelitinya itu menggunakan posisinya sebagai jaksa yang sangat berintegritas. Mereka mampu menempatkan diri sebagai jaksa yang kita patut angkat topi, kita hormat, karena mereka tidak mau menjadi kurir berkas di antar polisi lalu dikasih ke pengadilan. Mereka tidak mau. Mungkin masanya sudah berlalu. Dan ini adalah kebangkitan baru, dan saya kira itu yang paling penting. Dan kalau bagi teman-teman penyidik, ini bukan akhir. Memang belum, status tersangkanya belum selesai. Tetapi ya tidak mudah bagi kami sebagai pengacara untuk membantu, membela. Tidak mudah juga bagi mereka. Makanya saya selalu minta untuk bertemu dengan Dirkrimsus sebagai sama-sama aparat, sebagai sama-sama penegak hukum. Saya sebagai advokat juga berdasarkan hukum. Sehingga seharusnya Dirkrimsus itu menerima saya sebagai pengacara. Tapi beliau tidak mau. Saya sudah bikin surat permohonannya untuk audiensi. Saya boleh kasih, tadi saya lupa, saya boleh kasih. Dia tidak membalas, tidak membaca tuh. Maka itu tidak baik. Menurut saya itu tidak benar. Jadi itu sebagai salah satu bentuk arogansi dari harusnya mereka bisa bertemu dengan saya untuk kita carikan jalan keluarnya seperti apa. Nah, mungkin itu. Ada lagi? Jadi gini, ada 2 poin yang Ya. Apakah Bapak mau mengatakan bahwa penyidik polisi itu tidak profesional dan Ya. dan kedua, ya toh, apakah ya toh kebebasan klien Pak ini itu sudah memiliki kepastian hukum bahwa dia sudah bebas demi hukum dan punya kepastian hukum bahwa dia tidak mungkin disangkakan lagi, atau dan yang terakhir ya toh, apakah dengan begini saja gitu artinya orang sudah ditetapkan sebagai tersangka lalu dia sudah dihukum kemudian begitu saja gitu. Yang pertama ya, menyangkut statusnya tersangka itu memang belum selesai. Itu belum selesai karena harus SP3. Tapi coba bayangkan kalau dalam pasal yang sama penetapan tersangka ini entah diatur bagaimana dilanjutkan, itu satu bahan tertawaan, bahan lucu. Ini harus di SP3 oleh mereka. Ini harus di SP3 baru mereka bisa bikin LP baru. Ini kalau tidak di SP3, ini hukumnya, ini kita bicara hukumnya. Ini statusnya memang masih tersangka. Maka tadi kan ada pesan bahwa sewaktu-waktu kalau diperiksa supaya ada kooperatif. Itu pasti.
tetapi status tersangkanya masih melekat. Memang belum, ini masih belum. Hanya saja kan kalau pasal ini yang dipakai untuk lanjut lagi, maksudnya status tersangka ini tidak diakhiri langsung lah, ini sesuatu yang lucu. Karena apa? Uang 4,9 itu kan harusnya dihitung kembali. Saya tahu bahwa saya dapat informasi yang dari sumber yang bisa dipercaya bahwa